رسول الله العظيم صلوات لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى ركن بالمقام شيخنا عبد القادر رجل مفضل العلوم شيخ عبد الحميد محمد بن محمد الغزالي ونقل بالأحوال شيخنا أبي يزيد البستامي ونقل بالأقوال شيخنا محمد بن عبد الكريم السمان البدني ونقل بالكلام شيخنا محمد أرشد بن عبد الله الأقوياء وإلى شيخ سهيل شيخنا شيخ صفت القنباني وشيخنا شيخ المحل شيخ جلال السيوطي وإلى شيخنا أحمد بن محمد السوري وأصوله وفروعه وإلى شيخ سيدنا زين بن عبد الغني شيخ مولانا محمد سرواني عبد الكريم وإلى السلام الموليان شيخنا محفوظ أمين بن حجي محمد رضي وأخينا إن جبل أزابين جدار وأصولهم وفروعهم من الله الكريم يتبشروا بالرحمة والمغفرة ويعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا رحمة النبي وكمل الإيمان والإسلام بسير النبي وآل النبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. آمين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى آخره. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakahnya alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya, ditakdirkannya kita untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan kita, kealpaan dan kelalaian kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kita,
beriktikaf di dalam ini masjid dengan yang nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada kehariban junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, teruskan pengajian kita dalam kitab Tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalal Al-Sayuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wa idh najaynakum ay wazkuru, ingatlah kalian. Ini khitab kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam turun ayat. Ya, diingatkan oleh Allah tentang peristiwa Nabiullah Musa alaihi salam. Wa idzajaynakum, ya, ingatlah pada ketika Allah kami menyelamatkan akan kamu, ai aba'akum, bapak-bapak kalian. Wal khitab bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin, kepada yang ada. Artinya di zaman Rasulullah di zaman Nabi kita, di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bima, dengan sesuatu bima ala abaihim yang telah diberikan nikmat atas bapak-bapak mereka. Kenapa tazkiran sebagai peringatan lahu bagi mereka? Binikmatillahi ta'ala, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyu'minu, supaya mereka beriman. Ya, tujuannya supaya betul-betul beriman dan bersyukur terhadap nikmat Allah, karena dijadikan umat yang paling istimewa. Lalu diingatkan dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Ya, tatkala kami selamatkan kamu min ali Fir'aun, dari tentara Fir'aun atau keluarga kalian. Nah, maksudnya tentara Fir'aun atau pasukan Fir'aun. Ya, sumunakum ayyadukunakum, yang menyiksa atau yang menyakiti mereka itu akan kamu, su'al adab, akan siksa atau ya siksaan yang sangat berat. Ay asad dahu, jumlah halun, jadi hal min dabiri ajainahu. Ini anunya i'rabnya. Yudabbihuna, yang menyembelih mereka itu. Karena Allah menceritakan kepada umat kita, ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita Nabi Musa alaihi salam. Yudabbihuna, yang menyembelih mereka itu ay bayanu lima qabla, ya abna'akum, akan anak-anak laki-laki mereka. Al-Maulidin, yang terlahir di zaman Nabi Musa, kakak-kakak bilangnya lahir lagi yang disembelih, dibunuh. Ya, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup mereka itu, ayastabiquna, membiarkan mereka bisa atau akan perempuan-perempuan mereka. Bila dibiniatkan lahir, ya para bapak, ya terbaliklah. Zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Nabi, ya bila lahir lelaki jadi gebak, bahkan bila lahir perempuan dikubur hidup-hidup, dibunuh. Ya, sebelum ya Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kisah Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar kemudian habis setelah Sayyidina Umar seorang bilanya duduk sendirian di kadangan di masjid Jahiliyah. Ya, kadangan sedih duduk, bahar sedih tersenyum, bahar sedih menangis. Bila menjarahkan
Karena tidak boleh di sini. Ya, kadang-kadang kita ada sedih berbicara sebagai mata sedih. Ya, sahabat melihat bilanya dengan ta'umur, antara dua namun kadang dengan senyum sedih. Ditanya oleh sahabat, "Hamba lakum ya Habib, ya Amirul Mukminin." Apa kamu wahai Amirul Mukminin? Di sini aku keganangan di masa jahiliyah. Tatkala aku senyum, di sini tak boleh lucu. Ya, habis berperang, sini ku bawa Tuhan, ku bikin dari roti gandum. Kebetul, model daya rupa Tuhan, lata usah. Harus dibawa oleh kadang-kadang sebagai makanan. Kemudian ada orang beserta meminta dulu sujud. Ya, antar berat, tutup berperan, tahu apa Tuhan ku makan. Kan aneh, lucu di sini. Ya, saat aku sedih menangis di sini, ya Allah, zaman jahiliyah, zaman tua tadi di sini. Jahiliyah Tuhan, zaman jahil, itu bahasa kita ya Allah, bahasa Indonesia pun ya, bahasa Jawa goblok kan. Ya. Nah, bisi anak bimbingnya berkata berdandani kayak latihan. Kenapa aib buat bisi anak bimbingnya di zaman jahiliyah? Jadi kau dandani kayak latihan. Dia gagah. Kau bawa latihan berperang pemuda sampai di sana ada pasir orang ada melihat. Aku tabung pasir di sini. Nah, dalam ya bapak lu kayak Pak bersedih di sini. Sudah jalan patah anak bimbingnya. Angin bernafas berdosa, badan sedih menangis. Pengiran jahiliyah di zaman jahiliyah, ya. Di zaman Nabi Musa seperti ini bilanya anak lelakian, galaknya dibunuh. Anak bibinya dibiarkan, ini sebaliknya. Ya, kenapa jadi seperti itu? Ya, kau yang kahana, karena ucapan sebahagia, ya aku pun mereka. Di zaman Nabi Musa, ya mujar lumpur, karena akan lahir seorang laki-laki yang bakal menghilangkan kerajaan kamu wahai Firaun. Ya, akan lahir laki-laki, lalu akhirnya semua lahir laki-laki itu dipegang Firaun yang diwujudkan di kerajaannya. Ya, ada apa juga takutan juga, takut Tuhan kita takutan juga ya. Ya, nah anda maulada bahwasanya sesungguhnya anak yang lahir juga dilahirkan di Bani Israel di zaman Bani Israel ya kuno sababan maka jadilah itu sebab dihadi mulkika karena hilangnya kerajaan kau saya dibunuh itu apa lagi bilanya lahir Fabidzalikum dan pada demikian itu ada ya siksaan bagi tempat oleh tentara Firaun wal inja dan keselamatan. Jadi laki-laki dibunuh, bibinya diselamatkan. Ya balaun ai ibtilaun. Ujian. Kalau amun bisa juga nikmat. Artinya nama bibinya bernikmat, bagian ujian dapat lahir dalam keadaan dipenggal kepalanya lelakian. Min rabbikum azim dari Tuhan kami yang maha agung. Wadhkuru dan ingatlah pula. Ya wahai umat muslim ujar Allah in farakana ayo falakana ya tatkala kami belah bikum dengan kamu tuh bisa berbikum sebab kalian al-baqarah laut. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Ya setelah memenangkan apa ngarannya sayembara artinya beradu kesaktian antara tukang sihir dan Fir'aun. Ya lalu nanti tiba itu apa kali-kali berangkat jadi bulan kobra.
akan menyerang Nabiullah Musa. Turun ayat, ya perintah Allah untuk melemparkan bom. Tempat dilempar Nabi Musa jadi ular karena nama Lahab ular-ular nama Ahad sama Agus Subhanahu setelah itu sebagian ya tukang sihir oleh tukang sihir Firaun sebagai beriman sebagian Abah Sarik Firaun ya dikejar Nabiullah Musa dengan tentara dengan keluarga Nabi Musa dengan umatnya Nabi Musa oleh Firaun. Nabi Musa perintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan diri sampai di pinggiran laut Sungai Nil ya. Nah, disuruh pulang oleh Allah untuk menghempaskan atau mengumpulkan tongkat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tatkala kami belakang bagi kamu bagi Nabi Musa al-bahra lautan hatta dakhaltumuhu sehingga masuk kalian atau kamu akan ke lautan tersebut haribin dalam keadaan lari menghadapi dari musuh kalian. Fa'anjaynakum maka kami selamatkan kamu ujar Allah minal ghuraqi daripada haram wa aghraqna fir'aun ya dan kami tenggelamkan ya akan tentara Fir'aun ya kaum ya umatnya atau tentara Fir'aun bersama Fir'aunnya wa antum tabdurun wa kamu melihat dan menyaksikan saja sudah ujar Allah ila intibabil bahri kepada tertutupnya lautan alaih atas ya atas mereka itu diceritakan sudah oleh Allah tentang cerita Nabiullah Musa alaihissalam perjuangan Nabi Musa ya melawan Firaun bersama tentara-tentaranya. Kemudian ujar Allah wa setelah selamat yang dari kejaran Firaun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pulang tatkala kami menjanjikan di alifin awa'adna ya atau bidua dunia dan tanpa alif wa idwa'adna ya Musa akan Nabiullah Musa alaihi salam 40 lailatan 40 malam disuruh untuk keluar. Nah, disuruh untuk ibadah ya disuruh untuk ibadah. Lalu digantikan oleh saudaranya Nabiullah Harun untuk membimbing kaumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan 40 malam ini kami berikan akan Nabiullah Musa dan keduanya pada ketika selesainya 40 malam tadi. Nah, sudah keluar. Di mana tuh di Tursinan. Ya. Nah, atau kata di kitab Taurat tak malu supaya mengamalkan mereka pihak bapak mereka terpihak tak malu supaya mengamalkan kamu ya pihak dengan kitab Taurat tempat dapat tubul ijla pada ketika Nabi Musa alaihissalam yang keluar 40 malam. Nah saat itu ternyata kaum Bani Israel ini sudah dapat tubul ijla ya menjadikan malaikat al-ijla anak onta. Sebagai apa? Sesembahan mereka. Ya, yang namanya Musa Samiri, ya. Alladzi sabahu dan merupakan dia akan ijil. Ya, anak kota tadi lagu bagi kamu itu As-Samiri akan ya As-Samiri akan apa namanya kota Samiri ya ilaha sebagai Tuhan mereka. Ya mimpi setelah mimpi dihabi ila mihali ya setelah berangkatnya atau perginya Nabi Musa kepada tempat kembalinya mereka tempat mereka itu untuk apa namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tempat halwa wa antum zalimun wajar Allah wa kamu itu orang yang sangat zalim salah meletakkan penghambaan. Semestinya lawan Allah menyembah lawan anak sapi disembah. Zalim mengujar Allah bintikhalihi karena menjadikannya anak sapi tadi
liwatikum ya al-ibadah, tempat kamu untuk beribadah bil ghairi mahaliha, bukan pada tempatmu di mana salah menyembah. Kenapa tidak menyembah anak sapi? Kita menyembah apa yang zalim. Makanya ujar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, ya innal insan lazalumun, manusia ini banyak yang zalim kebanyakan. Dan kita memang sedang dicap. Makanya bila kita mengaku zalim, Allah itu sadar. Ya, makanya di saat sujud disuruh kita membaca supaya menjadi Allah, supaya menjadi kekasih Allah. Allah dan Nabi dalam kitab Al-Hasaniyah sangat cinta kepada seorang hamba di saat sujud membaca Rabbana zalamna. Ya Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bagus dibaca. Jadi guru dari Allah atau di pembangkit bila membaca itu di saat sujud bangkit tidak. Ya doa itu dikit berdoa bulan. Rabbi ini zalamtu nafsi, sampai baca Rabbi ini zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca di sujud terakhir setiap sembahyang sampai yang wajib ya sembahyang sunat. Ya, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ada kabarnya Rabbi ini zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya Rabbi ini zalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya orang yang zalim, yang zalim pada diri sendiri, yang zalim keluarga, zalim kepada sesama. Lisan kadang-kadang ada saja kita buat dipadahkan kalau balik lah. Hati kita balik kadang-kadang lawan orang kenapa sangat buruk. Kadang jelas lagi sikap orang perbuatan orang kayak kita sudah seakan ada bagus. Kalau balik lah kita. Ya sudah kalau Allah kita lebih lagi. Allah menyuruh kita, diciptakan kita penuh dengan nikmat, diberikan fasilitas lengkap segalanya. Dia laksanakan perintah, dia laksanakan. Kita melaksanakan perintah banyak kurang, menjadi larangan sudah jangan awal. Ya banyak perintah Allah kita lalaikan dalam sembahyang kita balik, sembahyang kita balik, maka sembahyang mengingat Allah, kita sembahyang mengingat Allah. Ya lah. Akhirnya sholat kali dikri laksanakan sembahyang adalah untuk mengingat aku. Kita sembahyang kita kemana? Ayo ingat kita ada balik. Makanya Allah menyuruh supaya ingat kawan Allah. Tapi kita banyak banget balik pada diri kita. Lalu pernyataan kalimat ini nama Allah katakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa memaafkan dosa kecuali Engkau. Ya, bagus itu dibaca. Ya, makanya ingin kata pulang habis sembahyang witir, ada witir yang ada 3 witir sembahyang witir. Ya, menjadi Nabi 3 yang diwajibkan atasku dan disunahkan atas umatku. Sunatnya sudah 4. 3 diwajibkan khususiyat Nabi. Ya, salatul laili sembahyang malam wajib lawan Nabi, sunat lawan kita. Ya, wal witri sembahyang witir. Lawan Rasulullah wajib, lawan kita sunat muakkad. Ya, sepakat itu mendekati wajib jangan ditinggal. Makanya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mewajibkan sebagai sunat witir wajib. Ya, minimal 1 rakaat, minimal sempurna 3. Abdal lebih banyak. Sampai perbatasan 11, 5 abdal, 7 abdal lagi.
Ya 9 lebih lagi, 11 lebih lagi, lebih 30 lagi. Pada batas kan. Ya witir sampai 11 rakaat aja. Habis bayar witir, tutup, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Bagusnya amalan. Ya dalam hadis lain, siapa di saat garing, saat garingnya, kalau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali dibaca waktu garing. Waktu garing kita kepala baca 41 kali. Pas kita taruh baca 41 kali. Ya pas garing itu meninggal kita baca 41 kali artinya bisa. Ya apa? Imam baca setiap malam. Nah biasanya bias aulawiyah. Orang membaca setiap malam artinya habis itu manfaatnya kita meninggal. Kita meninggal kada tahu mati kapan, waktu sakitnya atau sehatnya. Ya kan umur diambil oleh Allah, selesai kontrak kita di dunia kada tahu. Ya kan bisa di saat sehat, bisa di saat sakit. Saat sehat tapi mendadak kan? Nanti mendadak. Hanya terkumpul di dalam sidit mandi. Banyak kabar meninggal kan? Apa ya kita tahu juga sehat betul mendadak macam-macam seperti jantung ngarang sudah memang waktunya ya jadi nak sehat jangan merasa macam umur kalau sakit jangan pesimis ya nah banyak banget ada yang menjaga anak sakit yang menjaga betul-betul meninggal. Baca-baca apa katakannya pada saat menjaga mama ya ngajarin biasa dan mama ini ya menjaga ya kan gantian sih antara rumah sakit pasar rumah terancam situ tapi pas ada garing-garingnya pada awal lagi pada adik-adik lagi menjaga tulisan ya kalau sana, masih dia nama bawa kemana-mana. Kami menjaga mereka. Siapa nama dulu? Nah, sehat asalnya. Sampai berencana kami dia. Kayak permohonan yang karena bagaimana dikubur. Sin anak di malam. Dikubur di malam. Kayak mujian ini perkara anaknya mana. Jika memang bisa ya kan kalau dari sini tak dulu dikisahnya cara kita dulu guru Haji Asrar luar biasa alim dan anak Sidin Naib seorang guru Haji Jamal Syarif seangkatan lawan guru Syukri sekolah seangkatan luar biasa kan menjaga kita sehat, pulang, menikah kantor, pengawinan pulang, meninggalkan rumah pulang boleh. Adalah masih menikah, ada dulu, ada kampus sudah. Ada budaya, ada dulu anak, nasihat. Ya, nanti dia nasihat yang kalau sama umur kita ada taubat apa? Ajaran kita istighfar, ajaran taubat, ajaran membaca, jangan mengakukan kembali kepada Allah. Pengakuan kita diberi kita taubat. Nah pada malam tadi pada ketika kita diberi taubat oleh Allah ada diampuni pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting istighfar dibaca. Ya Allah bila hendak mengampuni dosa kita Allah mudahkan bisa untuk beristighfar. Allah bila hendak mengampuni dosa kita terhadap makhluk Allah mudahkan bisa kita anggota kita menuju orang yang pada kita boleh untuk minta ampun, minta maaf, minta halal, minta repot. Allah bila ada kepingin mengampuni dosa kita lewat sesama, nah berat dia. Ada pun mendekati. Tahu dia salah, tapi dia isi. Supaya dia minta maaf. Ya. Kenapa? Menunjukkan Allah masih belum senang dan belum cinta lawan kita. Kenapa?
karena kita belum lagi mau taubat, ujug-ujug taubat. Makanya bersyukur kita bisa diberi oleh Allah untuk beristighfar. Syukur kita masih bisa memohon ampun dan maaf kepada sesama. Manusia kita ini. Padahal kita ingat lagi bahasa sahabat pula. Nusia ya apa punya guru almarhum ini nusia itu nasi yang orang naraca lupa sadar sudah bilang dia ada manusia namanya, tapi sebaik-baik orang yang bilang sebaik-baik orang yang lupa mengaku jujur Allah ya balik wa anturun ya 40 hari tinggalkan Nabi Musa alaihissalam harus menyembah anak sapi. Wa antum dhalim bittikhadihi dengan mengambil anak tadi waktu itu tempat kamu al-ibadah untuk beribadah bila ibadah yang nanti bukan tempatnya ibadah oleh Allah Taala. Kemudian kemudian kami maafkan ujar Allah antum dari kamu. Mahauna dulu kami hapus dosa-dosa kamu. Mimpa dzalika setelah demikian al-ittifaq mengambil Tuhan dari la'allakum tashkurun supaya kamu bersyukur. Ya an'amtana alaikum. Kami berikan nikmat kamu ya atas kamu tadi. Kemudian wa idza ataina Musa kitab. Dan ingatkan pada ketika kami datangkan akan Nabi Musa akan kitab Taurat wal Qur'an yang membedakan. Jangan ayat apa tafsirin ayat al-barik bainal haqqi wal batil. Yang membedakan antara hak dan batil wal halal wal haram. La'allakum tahtadun supaya kamu mendapatkan petunjuk bihi dengan kitab Taurat minat dhalali daripada kesesatan. Kita tujuannya ya Nabi Musa diserahkan oleh Allah supaya menyelamatkan umat supaya tahu ini perintah, ini larangan, ini suruhan, ini larangan, ini nam haram, ini nam halal. Baca Al-Quran kitab Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi manakala berkata oleh Nabi Musa kepada kaumnya alladzina 'abadul ijla yang menyembah mereka akan ya kaum wahai kaumku ujar Nabi Musa ya innakum dhalamtum sesungguhnya kamu sungguh ya zalim kalian anfusakum akan diri kamu sendiri bittikhadhikumul ijla dengan menjadikan kamu akan anak sapi ilahan Tuhan patuhu ujar Nabi Musa ayo taubat kalian taubat ila barikum ayatikum kepada Tuhan. Allah Nabi Musa menyuruh taubat min ibadahnya daripada ibadahnya. Faqtulu anfusakum bunuh kalian. Nabi jawaban Nabi Musa taubat dan caranya harus dibunuh. Jawaban Nabi Musa kita ada ya Allah. Makanya supaya bersyukur kepada Allah. Ya akibatnya Allah menceritakan kepada umat dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya kita wujud-wujud bersyukur ada kayak Nabi Musa cara taubatnya. Bicara Nabi Musa apa kita ya? Asyhadu apa iman kita lupa iman itu bahasa syahadat habis syahadat anjongnya lagi dibunuh. Sebagai taubatan nasuhannya syaratnya harus dibunuh. Habis mengucapkan istighfar, memohon ampun, minta ampun kepada Allah, siap dibunuh. Harus dibunuh. Sakitlah obatnya. Nampaklah pusaku aliyum ala asal al-bari'u minkum al-mulhimu supaya ajar untuk bagi orang yang terbebas dari kalian itu al-murabah orang yang lalikum ujar Allah itulah akbar mulai detik itu al-qatla pembunuhan khairul lakum lebih baik bagi kamu indah barikum di sisi Allah atau di sisi Tuhan kamu. Ya Allah tidak untungnya syarat taubat tiga lawan Allah bila dosanya dosa kita lawan Allah tiga syaratnya
menyesal berarti jawab ada bagian kata ulang lagi selesai di mana aja taubatnya terserah. Nah, di tanah Al-Jabri diterima, ayo di rumah biar masing-masing diterima. Zaman Nabi ada ulang taubatnya kayak apa? Harus berjalan menuju Makkah, di bawah Baitullah, tepatnya di bawah Mizab, bertaubat hanya di situ diterima. Caranya kita kayak Nabi Adam kayak Allah. Nah, kalau yang banyak duit kawan, nah kada si kuitan enak ya Pak, kesana. Maka kadang-kadang akan si duitan parah banget dosanya. Kebayang ada sudah ada duit sebanyak ada pulang, ya kan? Baju dipakai-nya. Kayak Nabi ada disuruh ke Makkah, di bawah Mizab taubat hanya terima, mestinya diterima orang. Habis sudah. Nah, zaman Nabi Musa disuruh ibu kita ada alhamdulillah. Bila ada kesalahan kita lawan sesama, kita ampun, minta maaf, minta halal. Ada hubungan lawan harta, boleh kata. Nah, bila kata halal berbeda, kita kalau boleh kata minta halal. Tapi kalau orang kata menghalalkan, hutang. Jalan, nah harus dibayar. Kayak itu syaratnya. Nyaman kan? Nyaman itu pun banyak yang ada mau. Ya kan minta ampun lawan sesama sih kada ampun. Bila yang tak kakak dan orang boleh kakak dan orang pukul bahasa. Atau ulah sudah rumah sisir rumahnya. Atau bayari. Aku tak akan tempat tanah biarna kurang lebih semeter nah ya kalau untuk hari ini tanah biar betul ada bedanya ternyata runtuh untuk hari tak akan masa sekilan dia tak ada tanah kurang tak akui di kalau makan kita sampai 7 lapis kubik beratnya ya saja biar hendak buah hendak paruh buat kadanya ambil tanah separuh saat bawah bakal dia bawa kita di akhirat disanakan awal belum kata awal ayo bapak dah jujur aku tak tanah dia nak tak akui ya dahulu zaman jahiliyah ya masih kamu malah dia mengaku sih kesalahan apa di zaman jahiliyah kita kayak gitu Allah bangga bila kita mengaku salah. Tetapi orang yang pun tak akan nah kurang lebih semeter kira-kira tentang apapun yang mendibongkar rumah rasa ada mungkin terjadi apa tuh masuk bahaya kan untuk hari nah berapa harganya semeter ya Pak. Nah jangan bertanya terus lagi keberadaan aja alhamdulillah selesai beres kita di akhirat daripada barangnya dia sumpah ya sampai ke akhirat ada nama betul ya Allah nyerahnya ibadah dan kebaikan itu tanah besar sebentar di kakaknya sah ya hati-hati ya Allah berulama mengisahkan tahun 2009 berbahagia kita ibadah nah orang ini takutnya situ takut preman adanya ya lah bisa hari juga aku ya sebelumnya wamal ya lah wamalnya sudah copet sudahnya rapas orang sudahnya tapi Allah memberi hidayah bersyukur kalau diberi hidayah oleh Allah diberi pula oleh Allah harta usaha si pendulang panas banyak dapat panas ya nah mesti kita ambilin berataan sebelum berangkat ibadah nanti sebelum jauh-jauh sebelumnya berikan aksi itu nah sampai terakhir aku nanti
baru belajar di sini kurang pas segala rabah bersepeda. Ya, rabah 3 bulan. Tapi aku ingat kurang itu sih rumahnya di situ. Karena aku kata orang sadar tahu apa haramnya, kalau tahu orang yang patuh maka patuh bahwa itu lah yang kesempatan ambil. Datang di sini rumah kecil. Ya, dia ingat kan. Jauh dahulu waktu biar bilang Rasulullah orang biar galang rabah betul sih pas di sini kunakku. Luka, ya, tahu lah para pas kemudian ganda di sini. Pun andai kata ada di sini orang, ya kan, mengaku salah, karena kemudian harus minta ampun, minta maaf, tapi Allah mengatakan ini kesini orang beriman ulama, Allah aja bermaaf, masa kita ada bermaaf? Ya, apakah kesini? Aku lebih beriman ada ulun nama ambil ampun. Minta ampun, kita bakal cinta amas ulun ambil, ya ulun ambil sekian beratnya ulun lebih tolong terima. Terharu sedikit melihat ya kan seseorang yang jujur taubat memulihkan harta. Nanti aku terima dan di sini tolong bawa jual tanah di sini bawa duitnya, bawa sedekahkan di makan Madinah di sini. Apa akan kuntan? Saking semangatnya, itu caranya. Ayo kita ambil apa orang dari adalah, ya, kesal sabati orang menyambat ternyata ada jujur, adalah kita berkulit dalam meminta ampun, minta maaf, adalah menyangka ada pas, menerima kata-kata orang, menyambati anak orang. Makanya padahal ada bujur, kita udah menyambat, sangat ada bagus, adalah taubat kita lawan orang. Maka syarat taubat ya lah. Tapi kita pada makanya jaga, makanya dari Nabi ya asal bijak. Islam sudah ada. Dan Nabi bila kita menjaga 3 macam bujur-bujur kita laksanakan lawan aku, tapi beratnya di bawah papannya Allah. Dan tidak malam Jumat semalam kita pelajari sembahyang bagus sembahyang, jika keluarga terus harus keluar, ya lah, jaga bisa. Setelah lanjut, setelah lanjut, setelah kita menyambut ada bagus, ada baik, sangka ada bagus, membuat pesawat gara-gara mendengar kabar tentang ada bujur, lantas sahabat-sahabat, anak siapa, ya siapa. Apalagi yang kita sangka yang pada kita sangka anak orang ini dicinta oleh Allah berdaya awal. Tersangka orang yang dicintai oleh Allah, walinya ada, ada di waliya bahkan ada tujuan hati ini dah bahaya. Maka bila Allah turun tangan, mati kita iman bahaya waliya tujuan. Ya harus kita tahala mencari berelaan bujur-bujur. Ya kan, tak sanggup kita membawa ini. Ayo sudah, datang aja minta ampun, minta maaf banyak pada saat lawan dia. Kalau manusia banyak kata-kata yang ada bagus kita ampun dulu. Ya kan? Nah, nanti sahabat ini sama-sama berelaan banyak menyebut dia. Bisanya bisa nih. Ya sudah. Nah ini pentingnya silaturahim, penting banget. Syaratnya coba zaman Nabi Musa apa kita harus membunuh diri kita. Ya Allah, jujur Allah supaya kita bersyukur. Allah menyebutkan cerita Nabi Musa kepada kita umat Rasulullah ini supaya kita mau bujur-bujur bersyukur. Dan tadi kalau supaya kita bersyukur ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatubu ila barikum faqul aqsatu dzalikum lakum inna barikum fataba-alaikum. Jalan maka dari mana ya Allah taubatnya jalan hari atas kamu. Qabla taubatikum inna sesungguhnya Allah buat
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan berkat Al-Quran Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Ya, hidup di dunia berdasarkan kebaikan ataupun bentuknya. Mudah-mudahan bila kita taubat kebaikan, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Ya, bila kita berdosa nih, mudah Allah mudahkan untuk taubat dan Allah terima taubat kita. Ya, apabila kita berdosa terhadap sesama, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa kita minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Turun pertama Bapak dia baca di sini ya banyak salah tersinggung tersugih macam-macam banyak minta ampun minta maaf minta halal minta ridho ya mudah kita berkat husnul khotimah ya bersama Rasulullah sahabat para tabi'in dan para aulia dan dzurriyyah Nabi bersama mereka Nabi Yusuf semoga Allah kita dan keluarga kita dirahmati kita amin amin Allahumma amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.